Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, buku yang kita pelajari hari ini adalah Bupena kelas 4 terbitan Erlangga. Materi yang kita pelajari kali ini adalah tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Anak-anak bisa mempersiapkan diri. Ini adalah peta Indonesia. Anak-anak, perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terdiri dari banyak pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang jumlahnya ribuan. Negara kita juga memiliki banyak sekali penampakan alam yang sangat indah. Di antaranya gunung berapi, hutan, danau, air terjun, semuanya ada di Indonesia. Semua warganya hidup damai, rukun dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda, tetap satu jua. Itu adalah kekayaan yang sangat berharga yang sudah sepatutnya selalu kita jaga. Anak-anakku, satu warisan budaya Indonesia adalah batik. Berikut akan kami beri satu penjelasan, satu paragraf mengenai batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Anak-anakku, dari paragraf di atas, sebelumnya saya jelaskan. Suatu teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf, anak-anakku, memiliki gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Sekarang kita sudah mengetahui apa itu perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf, yang perlu anak-anak lakukan adalah sebagai berikut. Membaca teks dengan seksama. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Anak-anak, sekarang kita cermati. Di dalam paragraf batik yang kita contohkan tadi terdiri dari berapa kalimat? Ayo, siapa yang bisa menjawab berapa kalimat yang ada pada paragraf teks batik berikut? Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 kalimat dalam paragraf batik. Dari jumlah kalimat yang ada, maka yang menjadi bahasan utama itu adalah kalimat utama.
Seterusnya merupakan kalimat penjelas. Nah, berikut adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Mengapa kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia? Karena ini adalah topik utama yang dibicarakan, sehingga kalimat-kalimat berikutnya menjadi kalimat penjelas atau pendukung kalimat utama. Anak-anakku, berdasarkan kalimat utama dan penjelas di atas, maka kita bisa tentukan gagasan pendukung dan juga gagasan pokok dari paragraf batik. Gagasan pokok diperoleh dari kalimat utama, yaitu batik merupakan kain asli Indonesia. Sedangkan gagasan pendukung diperoleh dari kalimat penjelas 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anakku, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman yang harus selalu kita jaga, di antaranya suku bangsa, bahasa, rumah adat, tarian, pakaian tradisional, dan alat musik. Semua ini adalah keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita bangga, kita wajib menjaganya. Alat musik yang ada di Indonesia juga beragam, anak-anak. Berikut kami tampilkan gambar contoh alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Anak-anakku, alat musik bisa berbunyi itu dengan cara dipukul, contohnya gong dan gendang. Ada juga yang ditiup, contohnya seruling dan trompet. Ada yang digesek, contohnya biola dan rebab. Ada yang dipetik, contohnya gitar dan kecapi. Dan juga ada yang bisa berbunyi jika digoyangkan, contohnya angklung dan marakas. Semua alat-alat itu ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah selesai belajar di pembelajaran 1. Nah, tugas anak-anak bisa dikerjakan di halaman 4, halaman 7, dan berdiskusi dengan saudara atau orang tua di halaman 6. Selamat belajar, anak-anakku. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.